Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 52. Pekan ini sudah akan berakhir, berkata Ki Pemanahan, jika aku dan Adi Penjawi tidak berbuat sesuatu, maka Kanjeng Adipati akan kehilangan kepercayaan dan mungkin akan turun sendiri ke medan perang. Ki Juru mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Aku akan berusaha bahwa Kanjeng Adipati tidak akan kehilangan kesabaran dan apalagi kepercayaan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Bertanya Ki Pemanahan. Besok sekali lagi kita akan ke tepi Bengawan. Kita akan menentukan segala-galanya, berkata Ki Juru Martani. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Juru, maka di hari berikutnya, ketiga orang itu telah berada di tepi. Mereka mengamati segala sesuatu dengan saksama. Sementara itu Ki Juru berkata, hari ini pekatik itu tidak menyabit rumput. Besok, sahut Ki Pemanahan, sesuai dengan laporan yang kita terima, maka pekatik itu hanya 2 hari sekali menyeberangi Bengawan. Jadi besok pekatik itu akan datang ke seberang ini, desis Ki Juru. Ya, jawab Ki Pemanahan. Tetapi untuk apa? Ki Juru seakan-akan tidak mendengar pertanyaan Ki Pemanahan. Bahkan ia pun kemudian berkata, marilah. Kita menghubungi para senapati. Kita akan bertemu dengan mereka dan berbicara tentang rencana kita. Tetapi Kakang belum mengatakan apa-apa kepada kami, potong Ki Penjawi. Ki Juru tersenyum. Katanya, nanti kita bicarakan bersama para senapati. Ki Penjawi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat memaksa Ki Juru untuk mengatakan apa yang telah direncanakannya. Dalam pada itu, maka Ki Pemanahan dan Ki Penjawi pun telah memanggil semua senapati. Kepada Ki Pemanahan yang menjabat sebagai Panglima Pasukan Pajang, Ki Juru berdesis. Perintahkan mereka menyiapkan pasukan besok. Segelar sepapan dalam kesiagaan dan dengan dukungan kekuatan tertinggi yang ada di pesanggerahan ini dengan mempergunakan segala tanda kebesaran yang ada. Dan kita akan menyeberang, berkata Ki Penjawi. Tidak. Kita tidak akan menyeberang, jawab Ki Juru. Lalu apa, desak Ki Pemanahan. Kita akan memancing pasukan Jipang untuk menyeberang besok, berkata Ki Juru. Ki Pemanahan menggelengkan kepalanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Katanya, akulah Panglima Pasukan Kadipaten yang besar yang diperlakukan seperti kanak-kanak. Maaf Adi. Tetapi aku berharap bahwa rencana ini akan berhasil besok kita akan ketepian. Bawa Sutawijaya bersama pasukan dan siap untuk bertempur menghadapi Arya Penangsang, berkata Ki Juru. Kakang masih saja bergurau, desis Ki Pemanahan, sementara aku dan Adi Penjawi menjadi hampir gila karenanya. Jiwamu masih belum mengendap. Tunggu sampai besok pagi. Mudah-mudahan kita berhasil. Jika tidak, kita harus mengulangi lagi dari permulaan. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu, maka jatuhlah perintah Ki Pemanahan kepada para senapati untuk menyiapkan pasukan dalam kesiagaan tertinggi besok pagi. Perintah ini rahasia. Kalian tahu, apa yang harus kalian lakukan, berkata Ki Pemanahan. Para prajurit pun justru menjadi gembira. Mereka sudah terlalu lama bagaikan menjadi beku di pesanggerahan. Mereka tidak mempunyai kesibukan apapun juga kecuali latihan dan memperdalam olah kanuragan. Sebagai prajurit-prajurit yang tertempa dengan keras, mereka mulai dirambati perasaan jemu. Karena itu, perintah Ki Pemanahan telah menumbuhkan gairah di hati mereka. Ketika malam turun, serta keadaan sudah menjadi semakin sepi, maka sesudah nganglang Ki Pemanahan dan Ki Penjawi telah duduk di dalam bilik mereka. Dengan nada dalam Ki Juru berkata kepada Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Besok kita akan melakukan tugas besar. Sutawijaya harus siap lahir dan batinnya. Ia akan mempergunakan seekor kuda betina dengan membawa tombak Kanjeng Kiai Pleret. Sementara itu, Adi Pemanahan dan Adi Penjawi harus selalu membayanginya sehingga anak itu tidak mengalami cedera sama sekali. Tetapi bagaimana pasukan Pajang dapat bertemu dengan pasukan Jipang sementara kedua belah pihak tidak mau menyeberangi Bengawan sore, desak Ki Pemanahan. Besok akan kita pecahkan jika berhasil, jawab Ki Juru. Malam itu Ki Pemanahan dan Ki Penjawi hampir tidak dapat tidur sama sekali.
Mereka dibayangi oleh satu gerakan yang kurang dimengertinya. Namun keduanya mempunyai kepercayaan yang utuh kepada Ki Juru Martani. Itulah sebabnya, betapapun sulit dan kurang dimengerti, tetapi satu pilihan akan selalu dilakukan oleh Ki Pemanahan dan Ki Penjawi itu. Menjelang fajar, maka seluruh pasukan Pajang telah bersiap, tetapi masih di balik pesanggrahan, sehingga tidak semata-mata nampak oleh pasukan Jipang. Meskipun pasukan Jipang tetap bersiaga, tetapi mereka pun memperhitungkan bahwa pasukan Pajang tidak akan menyeberangi Bengawan Sore. Yang kemudian pergi ke tepian adalah justru Ki Pemanahan, Ki Penjawi dan Ki Juru Martani. Untuk beberapa saat mereka menunggu. Baru ketika matahari mulai naik, seseorang nampak dengan susah payah menyeberangi Bengawan Sore. Ki Juru yang mengamati keadaan dengan seksama berdesis. Itulah pekatik itu. Suruhlah Angger Sutawijaya mempersiapkan kuda yang manakah yang akan dipergunakannya. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi saling berpandangan sejenak. Namun nampaknya Ki Juru berkata dengan bersungguh-sungguh. Persiapkan Sutawijaya. Kemudian seluruh pasukan Pajang pun harus bersiap pula. Mudah-mudahan rencanaku berhasil. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi kemudian telah menuju ke pasukan Pajang yang bersiaga. Pasukan yang gelisah karena mereka harus menunggu tanpa mengetahui kapan mereka harus bertempur dan melawan siapa. Meskipun dengan ragu-ragu, namun Ki Pemanahan telah memerintahkan seluruh pasukan bersiaga. Sementara itu, maka khusus kepada Sutawijaya, Ki Pemanahan pun telah memerintahkan untuk bersiaga lahir dan batin. Sebagaimana pesan Ki Juru Martani, maka setelah menjatuhkan perintah, maka bersama Ki Penjawi, Ki Pemanahan telah kembali ke tepian. Semuanya sudah siap Kakang. Ki Pemanahan memberikan laporan betapapun hatinya ragu. Ki Juru tersenyum. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, bagus. Kita akan segera mulai. Aku telah mempersiapkan sehelai surat bagi Adipati Arya Penangsang. Surat apa? Bertanya Ki Pemanahan dan Ki Penjawi hampir berbareng. Surat tantangan, jawab Ki Juru. Kita akan menantangnya dan menunggu di seberang Bengawan Sore. Ah, keluh Ki Pemanahan. Jika Adipati Arya Penangsang bersedia menyeberang, maka hal itu tentu sudah dilakukannya. Kakang jangan bermain-main. Kecuali Kangjeng Adipati, maka seluruh pasukan Pajang tentu akan kecewa. Adalah berbahaya sekali jika para prajurit itu kecewa dan kehilangan kepercayaan. Mungkin mereka akan bertindak sendiri-sendiri atau bahkan tidak lagi mematuhi perintah-perintah berikutnya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang demikian, berkata Ki Juru. Marilah kita lihat, apakah kita berhasil atau tidak. Kakang akan memerintahkan seorang penghubung untuk menyeberang dan menyampaikan surat tantangan itu, bertanya Ki Penjawi. Agaknya akan sia-sia saja Kakang. Apalagi jika surat itu jatuh ke tangan Mantahun yang cerdik. Rasa-rasanya kerja kita dan setelah menunggu sepekan dengan berdebar-debar, akan sia-sia. Sebelum Ki Juru menjawab, Ki Pemanahan telah menyambung. Jika tahu hanya begini rencana Kakang, maka aku sudah menarik diri sejak semula. Bukan karena aku takut kepada Arya Penangsang, tetapi karena justru kita tidak akan dapat bertemu dengan orang itu jika kita hanya mengirimkan surat tantangan. Bersabarlah sedikit, berkata Ki Juru. Kita tidak akan mengirimkan surat ini lewat seorang penghubung. Tetapi kalian harus menghubungkan rencana ini dengan perhitungan kita atas datangnya pekatik itu ke padang rumput. Bagaimana dengan pekatik itu? Apakah kita akan menyuruhnya untuk membawa surat itu kepada Adipati Arya Penangsang? Bertanya Ki Pemanahan. Ya. Kita akan menitipkan surat itu kepadanya, jawab Ki Juru. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi menjadi semakin bingung. Dengan nada sedikit kecewa Ki Pemanahan berkata, bagaimana Kakang dapat menyusun rencana seperti ini? Bahkan seandainya kita memerintahkan sekelompok prajurit yang dengan resmi menyampaikan surat tantangan ini. Arya Penangsang tidak akan menyeberangi Bengawan, apalagi menitipkan surat ini kepada pekatik itu. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Marilah kita buktikan. Aku kira saatnya tiba. Matahari sudah menjadi semakin tinggi, sementara pasukan Pajang pun telah menunggu, berkata Ki Juru. Marilah kita menitipkan surat ini kepada pekatik itu. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi benar-benar merasa kecewa. Tetapi mereka mengikuti saja Ki Juru yang melangkah ke arah pekatik Jipang yang sedang sibuk menyabit rumput. Selamat bertemu pekatik, sapa Ki Juru.
Pekatik itu pun tersenyum sambil mengangguk. Selamat Kisanak. Aku sudah hampir kehabisan rumput. Makanan lain kecuali rumput dari tempat ini tidak begitu menarik selera Kiai Gagak Rimang. Hanya karena terpaksa saja Gagak Rimang mau makan yang lain. Kau dapat mengambil rumput sesukamu di sini, berkata Ki Juru. Tetapi kemudian. Namun pada satu saat kau harus membayar pajak Kisanak. Pajak apa? Bertanya pekatik itu. Ki Juru tersenyum. Katanya. Kau mengambil rumput di daerah kuasa prajurit-prajurit Pajang. Karena itu, kau harus membayar pajaknya. Tetapi daerah ini bukan milik Pajang. Daerah ini adalah daerah tidak bertuan. Pajang dan Jipang di sini sekadar tinggal di pesanggerahan yang pada saatnya tentu akan ditinggalkan, berkata pekatik itu. Hal ini sudah dijelaskan oleh Ki Patih Mantahun. Ki Patih Mantahun benar, jawab Ki Juru. Tetapi selama ini Pajang telah berada di daerah ini, sementara di seberang lain Jipang telah membangun pesanggerahan pula. Dengan demikian maka seakan-akan kita sudah membagi lingkungan. Tetapi itu bukan kedudukan yang sebenarnya, berkata pekatik itu. Namun kemudian, meskipun demikian, tetapi karena kuasa Pajang di sini, maka kami tidak akan berkeberatan. Ki Patih Mantahun tentu akan menyediakan pajak itu secukupnya, karena Kiai Gagak Rimang memilih rumput dari daerah ini daripada dari tempat lain. Terima kasih, sahut Ki Juru. Tetapi kau tidak usah berbicara dengan Ki Patih Mantahun. Kau sendiri akan dapat memutuskannya, apakah kau setuju atau tidak. Dari mana aku harus membayar pajak? Bertanya pekatik itu. Aku harus menyampaikan kepada Ki Patih. Kau mempunyainya jika kau mau, berkata Ki Juru. Apa? Sabit atau keranjang ini? Bertanya pekatik itu. Tidak. Tetapi telingamu, jawab Ki Juru. Pekatik itu terkejut. Tetapi ia pun kemudian tersenyum sambil berdesis. Ah, jangan main-main Kisanak. Telingaku hanya 2. Jika kau ambil telinga itu tidak akan tumbuh lagi. Tidak apa-apa Kisanak. Apa salahnya jika kau tidak mempunyai telinga sebelah, berkata Ki Juru. Pekatik itu termangu-mangu sejenak. Namun ternyata wajah Ki Juru nampak bersungguh-sungguh. Apalagi ketika Ki Juru kemudian menarik sebuah pisau belati yang sangat tajam sambil berkata. Kisanak, maaf bahwa aku minta pajak yang mungkin terlalu mahal. Tetapi sampaikan kepada Arya Penangsang, jangan Patih Mantahun, bahwa orang-orang Pajang sudah jemu menunggu. Jika Arya Penangsang memang jantan sebagaimana selalu dikatakan di mana-mana, maka saatnya sudah tepat untuk bertempur pada hari ini. Kisanak, berkata pekatik yang mulai menjadi cemas. Kau jangan menyeret aku ke dalam persoalan perang antara Jipang dan Pajang. Kau adalah pekatik Arya Penangsang, jawab Ki Juru. Lalu katanya kepada Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Bantu aku memotong telinga orang ini. Aku tidak akan mempergunakan keris, karena jika ia tergores kerisku meskipun hanya seujung rambut ia akan mati. Aku akan mempergunakan pisau ini saja. Jangan gila, pekatik itu hampir berteriak. Namun ia pun segera bangkit. Bagaimanapun juga ia tidak akan menyerahkan telinganya begitu saja. Karena itu, maka ia pun telah siap untuk mempertahankan telinganya dengan sabit yang berada di tangannya. Tetapi yang dihadapi adalah Ki Juru, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Karena itu, maka perlawanannya pun sia-sia. Dalam waktu yang pendek, maka Ki Pemanahan dan Ki Penjawi telah menguasai pekatik itu. Sementara itu, maka dengan tangan yang agak gemetaran Ki Juru telah memotong sedikit daun telinga pekatik itu, dan kemudian menggantungkan sehelai surat di telinga yang sedikit terpotong itu. Surat tantangan yang sengaja sedikit menyinggung perasaan. Ketika pekatik itu kemudian dilepaskannya, maka ia pun segera bangkit sambil meraung kesakitan, menyeberangi Bengawan, kembali ke pesanggerahan orang-orang Jipang. Kita akan menunggu, apakah kita berhasil, berkata Ki Juru. Ki Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling dilihatnya di jarak beberapa puluh langkah, prajurit Pajang sedang bertugas. Kami baru mengerti, berkata Ki Pemanahan. Lalu, kita siapkan pasukan. Ki Juru tersenyum. Namun ia pun kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kita berhasil, maka hari ini adalah hari yang menentukan. Ya, jawab Ki Pemanahan.
Tetapi itu lebih baik daripada kita harus menunggu tanpa akhir. Dalam pada itu, maka Ki Pemanahan pun segera memanggil prajurit yang bertugas dan memerintahkan untuk mengamati keadaan. Sementara itu, bersama Ki Penjawi ia akan menyiapkan pasukannya dan membawa mereka ke tepi Bengawan dalam gelar yang utuh. Tetapi pesan Ki Juru, bawa sebagian kecil dahulu. Namun yang lain tetap siap untuk bergerak. Sementara biarlah mereka berada di balik pesanggrahan. Karena itulah, maka Ki Pemanahan dan Ki Penjawi telah menempatkan seorang senapati pilihan pada pasukan kecil yang harus pergi ke tepian dan senapati yang terpercaya lainnya untuk memimpin pasukan yang tinggal. Demikian kau dengar isyarat, maka pasukan yang tinggal itu pun harus segera menyusul ke tepian, perintah Ki Pemanahan. Sejenak kemudian, maka sebagian dari pasukan Pajang telah berada di tepi Bengawan. Mereka siap menerima kedatangan pasukan Jipang apabila usaha Ki Juru berhasil. Sedangkan pusat perhatian Ki Pemanahan dan Ki Penjawi adalah anak muda yang dipersiapkan untuk langsung berhadapan dengan Arya Penangsang, Sutawijaya yang membawa pusaka terbesar Pajang, Kanjeng Kiai Pleret. Sementara itu, Pekatik yang telinganya dipotong sedikit oleh Ki Juru telah berlari ke pesanggrahan. Para prajurit yang terkejut tidak sempat menahannya, sehingga Pekatik itu telah mencapai gerbang pesanggrahan sambil berteriak dan meraung-raung kesakitan dan mengumpat-umpat. Namun di pintu gerbang prajurit yang bertugas sempat menghentikannya sambil bertanya. Kau kenapa? Aku Pekatik khusus kuda Adipati Jipang. Arya Penangsang, teriak Pekatik itu. Ya. Aku tahu. Tetapi kau kenapa? Bertanya prajurit itu. Orang Pajang menjadi gila, geram Pekatik itu. Telingaku telah dipotong dan sesobek surat diikat pada telingaku. Surat bagi Kanjeng Adipati. Surat apa? Bertanya prajurit itu. Aku tidak tahu, tetapi aku harus menunjukkan penghinaan ini kepada Kanjeng Adipati, jawab Pekatik yang sulit untuk dikekang lagi. Teriakan-teriakannya ternyata telah memasuki pesanggrahan dan terdengar oleh Arya Penangsang yang kebetulan sedang bersantap. Suara apa itu? Bertanya Arya Penangsang kepada Patih Mantahun yang menemaninya makan. Entahlah Kanjeng Adipati, jawab Ki Patih. Perkenankan hamba menengoknya. Tetapi Ki Patih Mantahun tidak sempat pergi keluar pesanggrahan. Pekatik yang kesakitan itu tiba-tiba saja telah berlari menyusup di antara prajurit yang bertugas tanpa disangka-sangka, sehingga prajurit yang bertugas di luar tidak sempat menghentikannya. Tetapi Pekatik itu akhirnya terhenti juga di luar pintu ruang yang dipergunakan oleh Kanjeng Adipati Arya Penangsang untuk bersantap. Seorang pengawal khusus telah menghentikannya, sehingga Pekatik itu justru telah berteriak-teriak. Siapa yang menjadi gila itu? Bentak Ki Patih Mantahun. Sementara itu Pekatik itu berteriak. Hamba harus menghadap Kanjeng Adipati. Satu penghinaan orang-orang Pajang atas Kanjeng Adipati harus ditebus dengan penghinaan yang lebih berat. Ternyata Kanjeng Adipati Arya Penangsang mendengar suara Pekatik itu. Dengan jantung yang mulai berdebaran, Adipati Pajang itulah yang kemudian berteriak. Bawa orang itu kemari. Tidak ada yang dapat menahannya lagi. Pengawal khusus yang ada di muka pintu itu pun kemudian membawa Pekatik yang telinganya berlumuran darah itu memasuki ruangan. Dungu, geram Ki Patih. Seharusnya kau menunggu di luar. Aku memanggilnya, potong Arya Penangsang. Dengan wajah yang tegang Arya Penangsang memandangi Pekatik yang dibasahi oleh titik-titik darah dari telinganya. Kau Pekatik, sapa Arya Penangsang yang mengenal Pekatiknya dengan baik. Pekatik yang telah menyediakan makan bagi kudanya yang paling baik, gagak rimang. Tanpa menghiraukan Ki Patih dan para pengawal khusus Pekatik itu berkata tersendat-sendat. Satu penghinaan dari orang-orang Pajang Kanjeng Adipati. Telinga hamba telah dipotong dan pada sisa telinga hamba telah diikat sepucuk surat yang katanya bagi Kanjeng Adipati. Wajah Kanjeng Adipati Jipang itu pun menjadi semakin tegang. Dengan suara lantang ia berkata, mendekatlah. Ki Patih Mantahun pun menjadi sangat berdebar-debar. Dengan seksama ia mengikuti apa yang terjadi. Sementara Arya Penangsang telah mengambil sendiri surat yang tergantung di telinga Pekatik yang malang itu. Biarlah hamba membacanya, mohon Ki Patih. Kau sangka aku tidak dapat membaca sendiri, bentak Arya Penangsang. Ki Patih Mantahun tidak dapat memaksanya. Tetapi ia telah mendapat satu firasat yang kurang baik.
Dengan tangan gemetar Arya Penangsang pun membuka surat yang telah terpercik oleh noda-noda darah. Sebagaimana Arya Penangsang sendiri yang pada dasarnya cepat menjadi marah, maka titik-titik darah di lembaran kertas itu bagaikan bara yang membakar jantungnya. Pengaruh bercak-bercak merah itu ternyata sangat besar pada perasaan Arya Penangsang, meskipun ia belum membaca isi surat itu. Dengan pandangan mata yang menyala Arya Penangsang mengikuti huruf-huruf yang terdapat di lembaran surat itu. Huruf-huruf yang ditulis dengan cermat, tertib dan jelas, suku ulu dan taling tarungnya. Darah Ki Patih Mantahun bagaikan semakin cepat mengalir pada saat-saat ia mengikuti gerak wajah Arya Penangsang. Ia sudah dapat menduga isi dari surat orang-orang pajang itu. Arya Penangsang yang membawa surat itu merasa dadanya telah diguncang. Penghinaan yang sangat menyakitkan hati. Bahkan kata penutup surat tantangan itu berbunyi. Kanjeng Adipati Arya Penangsang. Kami menunggu dengan pasukan yang ada pada kami. Jika Arya Penangsang tidak berani keluar ke arena oleh surat tantangan kami yang terakhir ini, maka kami tidak lagi menghargai Kanjeng Adipati sebagaimana sebelumnya, karena Kanjeng Adipati tidak lebih dari seorang perempuan yang hanya berani berlindung di balik tungku dapur. Darah Arya Penangsang benar-benar telah mendidih. Pikirannya menjadi kacau oleh kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya. Darah pada helai-helai surat itu, Pekatik yang merintih kesakitan, kejemuannya menunggu di pesanggrahan itu, yang seolah-olah tidak berkeputusan dan berbagai macam goncangan-goncangan perasaan serta kebenciannya yang memuncak kepada Adipati Pajang, telah menjadikan nalar Arya Penangsang itu pun bagaikan menjadi buram. Dengan kemarahan yang membakar jantung, maka Arya Penangsang itu pun telah meloncat berdiri. Mangkuk-mangkuk yang berada di hadapannya dihentakkannya sehingga terlempar dan pecah berserakan. Cepat, siapkan gagak rimang, perintah Arya Penangsang kepada Pekatik yang telinganya terpotong sedikit itu. Tunggu, teriak Ki Patih Mantahun. Tetapi Pekatik itu tidak mempunyai perhitungan lain. Ia justru merasa senang bahwa Arya Penangsang menjadi marah dan siap untuk membalaskan sakit hatinya. Karena itu, maka ia pun segera berlari keluar untuk menyiapkan kuda Arya Penangsang. Sementara itu, Ki Patih Mantahun telah berusaha menahan Arya Penangsang yang marah. Sambil memeluk kakinya Kanjeng Adipati Ki Patih berkata, "Hamba mohon Kanjeng. Hamba mohon untuk menenangkan perasaan. Hamba akan menyelesaikan persoalan ini." "Persetan," geram Arya Penangsang. "Aku sudah jemu dengan keadaan yang membeku sekarang ini. Perselisihan ini berlangsung tanpa berkesudahan. Sekarang aku akan menyelesaikannya sampai tuntas. Mati atau mukti. Itu adalah kelengkapan seorang kesatria. Aku akan menghadapi Adipati Pajang sebagai laki-laki jantan." Kanjeng Adipati memang bersikap kesatria. Tetapi apakah Pajang juga bersikap demikian? Bertanya Patih Mantahun. "Aku tidak mau kau hambat lagi dengan otak tuamu Mantahun," geram Adipati Jipang. Tetapi Patih Mantahun masih memegangi kaki Adipati Jipang itu. Katanya tersendat. "Baiklah. Kita akan dengan segera menyelesaikannya. Kita akan melakukannya hari ini. Tetapi beri kesempatan hamba menyiapkan pasukan lengkap yang akan menyertai Kanjeng Adipati." Arya Penangsang menggeram. Namun katanya, "Kau dapat menyusul dengan pasukanmu. Aku akan menantang Adipati Pajang untuk berperang tanding." "Mereka tidak akan berbuat demikian Kanjeng," desis Ki Patih Mantahun dengan nafas terengah-engah. Tetapi Arya Penangsang mengibaskan kakinya sambil membentak. "Lepaskan aku." "Jangan pergi dengan tanpa kesiagaan seperti ini," jawab Patih Mantahun tanpa melepaskan pegangannya. Arya Penangsang yang marah itu memang tidak dapat ditahan lagi. Sekali lagi ia mengibaskan kakinya. Namun tangan Mantahun itu bagaikan melekat di kakinya. Ketika Arya Penangsang menghentakkan kakinya dengan seluruh kekuatan cadangan yang ada di dalam dirinya, maka Ki Patih Mantahun pun melakukannya pula, sehingga kekuatannya pun menjadi berlipat. Namun kemarahan Arya Penangsang justru bagaikan telah disiram api. Tiba-tiba saja ia telah menarik kerisnya yang sangat ditakuti oleh siapapun juga, yang seakan-akan tidak pernah terpisah dari tubuhnya, Kanjeng Kiai Setan Kober. Melihat keris itu, barulah Patih Mantahun bergeser sambil melepaskan kaki Kanjeng Adipati Jipang. Namun ia masih juga berkata, "Kanjeng adalah Adipati Jipang. Soal hidup dan mati Kanjeng akan berpengaruh atas seluruh kadipaten.
Dengan demikian maka hidup mati Kangjeng adalah juga milik Kadipaten Jipang. Tetapi Arya Penangsang tidak mau mendengarnya lagi. Ia pun kemudian meloncat keluar dengan kemarahan yang menghentak-hentak. Apalagi ketika ia kemudian melihat kudanya, Gagak Rimang sudah siap untuk pergi berperang. Dengan serta-merta Kangjeng Adipati meloncat ke arah kudanya dan melarikannya ke arah Bengawan Sore. Para pengawal khususnya menjadi bingung. Namun dengan suara lantang Patih Mantahun yang tua itu berteriak. "Cepat, susul Kangjeng Adipati Arya Penangsang. Bawa kelengkapan perang dan bunyikan tengara." Pasukan pengawal khusus yang termangu-mangu itu pun bagaikan orang terbangun dari mimpi. Mereka pun telah berlari-larian mengambil kuda masing-masing yang siap di dalam waktu yang cepat, sebagaimana keterampilan seorang dari pasukan khusus pengawal pribadi Adipati Jipang. Sementara itu, isyarat pun telah berbunyi. Ki Patih Mantahun langsung mengatur para prajurit Jipang. Pengalaman dan ketampilan para prajurit Jipang serta kesiagaan yang tinggi telah membuat mereka cepat bersiap dan menyusul Adipati Jipang. Pasukan berkuda telah lebih dahulu berangkat, kemudian pasukan yang lain pun telah dengan tergesa-gesa menyusul pula. Sementara itu, para petugas yang lain pun telah mendapat perintah untuk bersiap dan menyesuaikan diri. Para juru madaran, pekatik dan para pandai besi harus bersiap pula. Demikian pula mereka yang bertugas di bidang pengobatan dan dukungan kejiwaan pasukan Jipang. Patih Mantahun yang tidak berhasil menahan kemarahan Arya Penangsang itu tidak dapat berbuat lain kecuali mengerahkan segenap kekuatan yang ada di pesanggerahan itu. Bahkan Ki Patih pun telah memerintah pasukan cadangan untuk berangkat pula. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak memerlukan pasukan cadangan, berkata Ki Patih. Kita akan membenturkan seluruh kekuatan yang ada. Kita akan menang atau kalah hari ini juga. Kita akan hancur atau jaya tanpa tenggang waktu. Kanjeng Adipati telah terpancing oleh cara licik dari orang-orang Pajang. Dengan demikian, maka Senapati yang memimpin pasukan cadangan itu pun telah mengerahkan semua prajurit yang ada untuk bersama-sama dengan pasukan yang lain menyeberangi Bengawan Sore. Bengawan Sore memang tidak sedang naik. Airnya di musim kering tidak terlalu besar dan tidak terlalu dalam. Meskipun demikian air itu memang merupakan hambatan yang harus diperhitungkan oleh setiap pasukan yang menyeberang. Dalam pada itu, Arya Penangsang sendiri sudah mulai turun ke Bengawan. Beberapa puluh langkah di belakangnya adalah para prajurit dari pasukan khusus, prajurit yang terpilih. Sebagaimana Arya Penangsang sendiri, maka para prajurit dari pasukan khusus itu sama sekali tidak gentar menghadapi segala kemungkinan. Demikian kuda mereka turun ke air, maka pedang mereka pun telah teracu. Pengalaman serta naluri mereka telah mengatakan kepada mereka, bahwa selagi mereka menyeberang, maka mereka akan mendapat serangan dari pasukan Pajang yang berada di seberang. Arya Penangsang dan pasukan khusus itu sama sekali tidak memperlambat laju mereka, karena pasukan Pajang yang mereka lihat di seberang pun tidak terlalu besar, sehingga mereka yakin bahwa mereka akan dapat mengatasinya. Dengan demikian, maka pasukan Jipang itu berturut-turut menyeberangi Bengawan Sore. Satu perjalanan pasukan yang tidak menguntungkan. Namun Mantahun yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bertimbun di dalam dirinya itu tidak dapat berbuat banyak. Justru karena sikap Adipati Jipang sendiri yang kurang dapat menguasai diri. Sifat dan watak yang dikenal betul oleh orang-orang Pajang itu agaknya telah dipergunakannya sebaik-baiknya. Dalam pada itu, pasukan Pajang pun telah bersiap. Tetapi seperti yang direncanakan, maka yang nampak di tepian Bengawan Sore itu hanyalah sebagian saja dari seluruh pasukan Pajang yang ada di pesanggerahan itu. Ki Juru Martani, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi menjadi berdebar-debar juga melihat apa yang akan terjadi. Mereka melihat seorang berkuda di paling depan. Mereka pun segera mengetahui bahwa orang berkuda itu adalah Arya Penangsang sendiri. Kita berhasil Adi, berkata Ki Juru. Sekarang siapkan Sutawijaya sebaik-baiknya. Ia adalah seorang laki-laki. Di tangannya tergenggam satu-satunya kemungkinan untuk mengalahkan Arya Penangsang, Kanjeng Kiai Pleret. Dengan tombak itu mudah-mudahan kulit Arya Penangsang yang disebut kebal itu dapat terluka. Ki Pemanahan menjadi semakin gelisah. Sutawijaya masih terlalu muda. Tetapi ia memang memiliki keterampilan mempermainkan kuda. Sejak kecil anak itu bagaikan lekat dengan punggung kuda. Sementara itu ia telah membawa pusaka terbesar Pajang, Kanjeng Kiai Pleret.
Jika Kangjeng Kiai Pleret tidak berhasil mengenai dan melukai Arya Penangsang, maka agaknya memang tidak ada senjata yang akan dapat melukainya. Tetapi Ki Juru Martani tidak saja membekali Sutawijaya dengan Kangjeng Kiai Pleret, tetapi Ki Juru telah menyediakan seekor kuda betina bagi Sutawijaya. Dalam pada itu, para prajurit Pajang telah siap di pinggir Bengawan. Mereka harus menghancurkan para prajurit Jipang yang menyeberang di belakang Arya Penangsang. Pasukan pengawal khusus yang berusaha untuk menyusul Arya Penangsang memang berhasil mendekatinya dari belakang. Tetapi yang akan mencapai tepian pertama kali memang Arya Penangsang. Ketika pasukan Jipang seluruhnya telah berada di dalam air, maka Ki Pemanahan dan Ki Penjawi telah menurunkan perintah, agar pasukan yang masih berada di belakang pesanggerahan segera turun ke tepian. Sejenak kemudian, maka pasukan yang besar telah keluar dari balik pesanggerahan dan dengan tergesa-gesa pergi ke tepian yang tidak terlalu jauh. Dengan tengara bende maka pasukan itu pun berjalan rampak dalam gelar yang melebar. Kehadiran pasukan yang besar itu memang menghentakkan perhatian para prajurit Jipang. Mereka memang menjadi berdebar-debar melihat pasukan yang datang itu. Agaknya mereka baru keluar setelah yakin pertempuran akan terjadi. Mereka telah memancing Kangjeng Adipati dengan berbagai cara, berkata Patih Mantahun yang menyusul Kangjeng Adipati Jipang. Mereka membuat Kangjeng Adipati marah dan mereka menunjukkan seolah-olah pasukan mereka kecil dan lemah, sehingga Kangjeng Adipati telah benar-benar terpancing. Seorang senapati yang mendampingi Ki Patih Mantahun itu pun menyahut. Tetapi mereka akan kita hancurkan hari ini. Saat-saat yang paling berbahaya adalah saat-saat kita naik ke tepian, berkata Ki Patih Mantahun. Senapati itu mengangguk. Namun ia percaya kepada pasukan khusus pengawal pribadi Arya Penangsang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Ternyata pasukan Jipang itu memerlukan waktu yang agak panjang untuk menyeberangi Bengawan Sore yang meskipun tidak terlalu dalam tetapi cukup lebar. Arya Penangsang yang berada di paling depan telah mendekati tepian dan jangkauan anak panah dari pasukan Pajang. Namun Ki Juru pun berkata kepada Panglima pasukan Pajang, apapun yang kalian lemparkan kepada Arya Penangsang tidak akan melukai kulitnya. Tetapi kalian harus siap menghadapi pengawal khususnya yang telah menyusulnya. Panglima Pajang itu pun menyadari betapa besarnya kemampuan pasukan pengawal pribadi Arya Penangsang. Namun pasukan khusus Pajang pun tidak kalah garangnya dengan pasukan Jipang, meskipun mereka tidak sekeras pasukan Jipang. Demikian Arya Penangsang memasuki jangkauan anak panah dan bandil dari gelar pasukan Pajang yang berada di tepian, perintah pun segera jatuh. Pasukan Pajang itu pun mendengar tengara bende yang sahut menyahut. Sehingga dengan demikian maka mereka pun dengan serta-merta telah melepaskan anak panah dan bandil. Tetapi setiap prajurit Pajang mengetahui bahwa anak panah dan bandil itu tidak akan berarti bagi Arya Penangsang yang telah mendekati tepian. Namun jika kudanya naik ke tepian bukan berarti tanah tempat kakinya berpijak rata dan lancar. Tetapi kudanya akan memasuki lingkungan pasir tepian yang akan menghambat lari kudanya. Karena itu, maka meskipun orang pertama dari Jipang itu yang diikuti oleh pasukannya pada saatnya naik dan melepaskan diri dari air Bengawan, namun mereka masih harus mengatasi hambatan pasir tepian. Anak panah, bandil dan kemudian lembing yang dilontarkan oleh pasukan Pajang memang sudah diperhitungkan oleh setiap prajurit Jipang. Arya Penangsang sendiri memang tidak menghiraukan anak panah dan batu-batu bandil. Bahkan kudanya yang bernama Gagak Rimang itu pun seakan-akan tidak terpengaruh juga oleh hujan anak panah dan batu bandil. Namun demikian, anak panah dan batu-batu bandil itu memang mulai menghambat pasukan pengawal pribadi Arya Penangsang. Namun sebagian besar dari mereka memang memiliki kemampuan menangkis anak panah dan batu-batu. Mereka ternyata juga tidak terluka oleh ujung anak panah yang mengenainya. Bukan main, desis Panglima prajurit Pajang. Pasukan Jipang memang pasukan yang gegirisi, terutama pasukan pengawal pribadi Adipati Jipang. Siapkan pasukanmu yang seimbang, perintah Ki Pemanahan. Pasukan khusus Pajang pun kemudian telah siap di tepian untuk menyambut pasukan Jipang yang akan naik di belakang Arya Penangsang. Dalam pada itu, maka Ki Pemanahan pun telah memerintahkan pasukan Pajang untuk menyusun gelar jurang Grawah. Dengan demikian maka pasukan Pajang harus mampu membangunkan sekat antara pasukan khusus Jipang dengan pasukannya yang lain. Sejenak kemudian maka tibalah saat-saat yang menegangkan. Ki Juru Martani,
Ki Pemanahan dan Ki Penjawi telah memiliki pengalaman yang luas dalam pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi, menjadi tegang juga melihat kehadiran pasukan Arya Penangsang yang bergelombang menyeberangi Bengawan Sore. Pada saat Arya Penangsang sendiri telah berada di atas pasir tepian, maka mulailah babak pertama dari perang yang sangat mendebarkan itu. Sesuai dengan rencana, maka yang pertama-tama dilepaskan oleh pasukan Pajang adalah Raden Sutawijaya yang berada di punggung seekor kuda betina dengan menggenggam tombak Kangjeng Kiai Pleret di tangannya. Dengan kencang kuda Raden Sutawijaya itu melintas beberapa puluh langkah di hadapan Arya Penangsang yang sedang marah. Arya Penangsang memang terkejut melihat kehadiran Raden Sutawijaya yang masih sangat muda itu di peperangan. Tetapi ia pun kemudian tidak menghiraukannya. Raden Sutawijaya bagi Arya Penangsang tidak lebih dari kanak-kanak yang sedang bermain-main meskipun di tempat yang berbahaya. Namun yang terjadi ternyata tidak sebagaimana dikehendaki oleh Arya Penangsang. Betapa akrabnya hubungan antara Arya Penangsang dengan kudanya yang bernama Gagak Rimang itu, namun pada suatu saat maka telah terjadi salah paham di antara mereka. Melihat seekor kuda betina yang melintas di hadapannya, maka Gagak Rimang ternyata telah tertarik olehnya. Karena itu, maka meskipun tidak dikehendaki oleh Arya Penangsang maka Gagak Rimang justru telah berusaha untuk mengejar kuda betina yang dipergunakan oleh Raden Sutawijaya. "Rimang, apakah kau menjadi gila?" geram Arya Penangsang yang berusaha menguasai kudanya. Arya Penangsang telah bertekad untuk menyerang langsung ke induk pasukan Pajang yang siap dengan gelarnya. Menurut perhitungan Arya Penangsang, pimpinan tertinggi pasukan Jipang tentu berada di induk pasukannya. Bahkan Arya Penangsang berharap bahwa Adipati Pajang sendirilah yang memegang kendali pasukannya. Namun Gagak Rimang tiba-tiba menjadi sulit untuk dikuasainya. Pada saat Arya Penangsang masih berusaha untuk mengendalikan Gagak Rimang, maka ternyata Raden Sutawijaya telah memutar kudanya, dan sekali lagi melintas lebih dekat di hadapan Arya Penangsang. Dengan demikian maka kuda Arya Penangsang itu pun semakin liar dan berusaha untuk mengejar kuda Raden Sutawijaya. Arya Penangsang yang sedang dibakar oleh kemarahan itu tiba-tiba telah berteriak. "Sutawijaya, jika kau main-main dengan kuda, jangan di dekat medan yang garang ini. Pergilah, kudaku menjadi liar karena kuda betinamu." Tetapi jawaban Sutawijaya sungguh di luar dugaan Arya Penangsang. Katanya, "Paman, sejak pagi aku menunggu kehadiran Paman di medan perang. Akulah Senapati Pajang yang mendapat tugas untuk menghadapi Paman hari ini." "Gila," teriak Arya Penangsang sambil menarik kekang kudanya. "Kau sangka aku siapa, Sutawijaya? Apakah kau tidak pernah mendengar dari ayahmu atau ayah angkatmu tentang Arya Penangsang?" "Sudah Paman," sekali lagi Sutawijaya memutar kudanya. "Cerita tentang Paman itulah yang mendorong aku untuk membuktikan, apakah benar Paman tidak terkalahkan." Kemarahan Arya Penangsang tidak terbendung lagi. Ia pun tidak lagi berusaha untuk menguasai Gagak Rimang, tetapi ia justru berusaha mengejarnya. Namun sebenarnya lah Sutawijaya memang memiliki kemampuan berkuda yang sangat tinggi. Ia dengan lincah mempermainkan kudanya dan justru memancing Arya Penangsang untuk memasuki lingkungan pasukan Pajang. Tetapi Arya Penangsang tidak menjadi gentar. Ia pun telah menyuruh memasuki pertahanan Pajang yang merupakan gelar yang menebar. Kerisnya yang gegirisi masih tetap di tangannya, sehingga seakan-akan di tangan Arya Penangsang itu telah memancar cahaya yang kemerah-merahan menyilaukan. Semua orang menjadi berdebar-debar melihat keris di tangan Arya Penangsang itu. Apalagi ketika mereka melihat Arya Penangsang memburu Raden Sutawijaya dengan kemarahan yang memuncak. Demikian Arya Penangsang memasuki garis pertahanan pasukan Pajang, maka beberapa ujung tombak telah menyongsongnya. Tetapi tidak satu pun dari antara ujung tombak itu yang melukainya. Bahkan ayunan keris setan kober di tangan Arya Penangsang telah menyebabkan ujung-ujung tombak yang bagaikan batang ilalang. Beberapa orang yang tergores oleh ujung keris itu pun telah bergeser surut, keluar dari pasukannya dan menempatkan dirinya untuk menerima kematiannya. Meskipun goresan itu hanya seujung rambut. Tidak ada obat yang mampu menawarkan ketajaman nafas maut pada ujung keris setan kober. Sementara itu, ujung tombak para prajurit Pajang itu tidak mampu menggores kulit Adipati Jipang yang marah itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena itu, maka tidak seorang pun yang mampu menahan Arya Penangsang yang memacu kudanya mengejar Raden Sutawijaya.
Apalagi kuda Arya Penangsang sendiri memang berusaha untuk mengejar kuda betina itu. Sementara itu, orang-orang yang memiliki ilmu tertinggi dari Pajang pada waktu itu, Ki Jurumartani, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi dengan sengaja tidak menghalangi Arya Penangsang. Mereka telah mempertaruhkan Raden Sutawijaya untuk melawan Arya Penangsang yang memiliki ilmu yang jarang ada bandingnya. Sementara itu, di belakang Arya Penangsang pasukan pengawal khususnya telah menyusul. Pasukan Pajang telah bersiap sebaik-baiknya untuk menyambut mereka dengan gelar Jurang Grawah. Ketika pasukan khusus Jipang itu membentur pertahanan pasukan Pajang, maka pasukan Pajang itu pun terdesak mundur. Seperti yang diperintahkan oleh Ki Pemanahan, maka yang harus dihadapi pasukan khusus Jipang itu harus pasukan khusus pula, sehingga kekuatan mereka akan seimbang. Dengan demikian, di pihak Pajang tidak akan timbul korban yang tidak terhitung jumlahnya. Ketika pasukan Jipang melihat pasukan Pajang mundur, maka mereka pun segera mendesak. Pasukan berkuda itu tidak sempat memikirkan gelar yang dipasang oleh pasukan Pajang. Apalagi pasukan Jipang itu memang sudah dibakar oleh gejolak perasaannya. Bukan saja karena Arya Penangsang sudah mendahului mereka dengan kemarahan yang tidak tertahan, namun satu dua di antara kawan-kawan mereka ada yang sudah jatuh pada saat mereka menyeberang serta ketika mereka berusaha mengatasi hambatan lunaknya pasir di tepian. Tetapi pasukan Pajang memang sudah siap dengan gelar Jurang Grawah. Demikian benturan antara kedua pasukan khusus itu terjadi, maka pasukan Pajang pun telah mundur dan memancing pasukan lawan untuk mendesak mereka. Namun demikian pasukan lawan itu memasuki lekuk yang cukup dalam pada gelar pasukan Pajang, maka gelar itu pun kemudian telah menutup kembali. Dengan demikian telah terjadi sekat antara pasukan khusus Jipang dengan pasukan yang datang kemudian. Sementara itu, dengan keterampilan yang masak, pasukan Pajang telah merapat dan menempatkan diri di sebelah tepian berpasir. Mereka telah mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya pada saat pasukan Jipang di bawah pimpinan Ki Patih Mantahun sendiri mendekati tepian dan kemudian naik ke dataran pasir di tepi Bengawan Sore yang agak luas. Ki Patih Mantahun memang sudah memperhitungkannya. Ia sendiri mampu menembus hujan anak panah dan lembing serta bandil. Seperti Arya Penangsang ia memiliki kekebalan serta ilmu yang sangat tinggi. Namun Ki Jurumartani, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi yang masih harus mengamati kemungkinan yang dapat terjadi dengan Raden Sutawijaya telah mempercayakan beberapa orang perwira yang memiliki ilmu yang cukup untuk menahan Ki Patih Mantahun. Sebenarnya lah, pasukan Jipang yang datang kemudian itu telah mengalami kesulitan untuk maju. Ki Patih sendiri memang tidak tergores oleh ujung senjata. Tetapi para prajuritnya telah terhambat oleh tajamnya bedor, lembing dan kerasnya batu-batu bandil. Beberapa orang mulai roboh dan tidak dapat melanjutkan tugas mereka. Bahkan ada di antara mereka yang jatuh dan hanyut di arus sungai yang sebenarnya tidak terlalu deras. Satu demi satu jumlah prajurit Jipang mulai susut. Sementara itu, sambil bersorak-sorak prajurit Pajang terus saja menghujani mereka dengan anak panah, lembing dan batu-batu bandil. Korban pun mulai berjatuhan. Tetapi Ki Patih Mantahun yang telah menjadi marah pula tidak terkejut mengalami keadaan seperti itu. Baik para pemimpin Jipang maupun Pajang telah mengetahui bahwa akibat seperti itu akan terjadi bagi mereka yang berani menyeberangi Bengawan Sore. Ternyata perhitungan dan cara yang ditempuh oleh Ki Juru berjalan sebagaimana diharapkan. Dengan sorak yang gemuruh para prajurit Pajang melihat korban yang berjatuhan dari pasukan Jipang. Namun prajurit-prajurit Jipang adalah prajurit-prajurit yang dilatih dengan keras dan ditempa dengan kuat. Itulah sebabnya, maka arus serangan mereka pun sama sekali tidak nampak susut. Ketika gelar pasukan Pajang menyurut kembali setelah para prajurit dari pasukan khusus Jipang mendesak pasukan khusus Pajang, maka para perwira dari pasukan khusus Jipang itu pun menyadari gelar yang dipergunakan oleh pasukan Pajang. Namun mereka terlambat untuk mengubah gelar yang mereka pergunakan. Gelar yang hanya dapat menyesuaikan dengan gerak Adipati Jipang yang marah dan tidak terkendali gelar Emprit Neba. Sekat yang kemudian dibuat oleh prajurit Pajang telah memisahkan pasukan khusus Jipang dan pasukannya yang lain. Namun hal itu sama sekali tidak mengubah tata gerak pasukan itu. Keras dan garang. Sekelompok kecil pasukan khusus Jipang itu memang berusaha untuk memecahkan sekat yang memisahkan mereka dengan pasukan Jipang yang lain yang bakal datang. Namun usaha mereka tidak segera dapat berhasil. Pasukan Pajang telah berusaha untuk mengimbangi kemampuan pasukan khusus Jipang bukan saja dalam gelar,
tetapi juga secara pribadi. Dengan korban yang cukup banyak, maka pasukan Jipang yang dipimpin langsung oleh Ki Patih Mantahun itu pun akhirnya mampu mencapai gelar pasukan Pajang. Mereka pun menyadari bahwa prajurit Pajang itu telah mempergunakan gelar Jurang Grawah, sehingga pasukan khusus telah tertelan ke dalam gelar pasukan Pajang. Namun Ki Patih terlalu yakin akan kekuatan dan kemampuan pasukan khususnya sehingga ia tidak menjadi cemas karenanya. Beberapa orang perwira Pajang memang mendapat tugas khusus untuk menghadapi Ki Patih Mantahun. Dengan senjata yang berputaran mereka telah mengepung Patih tua itu, sementara kedua pasukan itu pun telah berbenturan dengan kerasnya. Dalam pada itu, kuda Arya Penangsang bagaikan menjadi gila. Tanpa dapat dikendalikan lagi, Gagak Rimang telah mengejar kuda Raden Sutawijaya. Sedangkan Raden Sutawijaya benar-benar seorang anak muda yang memiliki kemampuan untuk mengendarai kuda. Ternyata kuda betina yang dipergunakannya telah membuat Arya Penangsang kesulitan menguasai Gagak Rimang. Karena itulah, maka Arya Penangsang telah menyarungkan kerisnya. Kedua tangannya telah dipergunakannya untuk mengendalikan kudanya yang sulit dikuasainya. "Kenapa kau tiba-tiba menjadi gila Gagak Rimang?" geram Arya Penangsang. Biasanya Arya Penangsang bersikap manis terhadap kudanya. Tetapi kemarahannya yang membakar jantungnya membuatnya berbuat kasar. Tetapi justru karena itu, maka Gagak Rimang pun menjadi semakin gila. Sutawijaya telah membawa kudanya berlari-lari di tepian. Melingkar-lingkar. Bahkan di luar lingkungan medan pertempuran. "Jangan jadi pengecut anak pemanahan," teriak Arya Penangsang. "Jika kau memang berniat melawan aku, ayo, lawanlah aku. Aku memang akan mencincangmu sebelum aku mencincang ayah angkatmu. Tangkap aku paman." Sutawijaya pun berteriak. Arya Penangsang menggeram. Tetapi ia tidak dapat memaksa Gagak Rimang untuk memotong arah kuda Sutawijaya. Gagak Rimang condong mengikuti saja kemana kuda betina yang dipergunakan oleh Sutawijaya itu berlari. Melingkar, menyilang dan kadang-kadang melintas dekat di belakang garis pertempuran. Pada puncak kesulitan Arya Penangsang mengendalikan Gagak Rimang, maka Sutawijaya pun mulai memperhitungkan langkahnya sebagaimana dipesankan kepadanya. Raden Sutawijaya harus mempergunakan tombak pusaka terbesar dari Pajang, Kanjeng Kiai Pleret. Pada saat Arya Penangsang masih memburu Raden Sutawijaya, maka pertempuran antara pasukan Pajang dan Jipang pun telah membakar tepian. Kedua belah pihak telah mengerahkan segenap kekuatan yang ada pada pasukan masing-masing. Pasukan Jipang yang bergerak dengan serta-merta, karena kemarahan Arya Penangsang itu pun telah berusaha untuk menggilas pasukan yang menahan geraknya. Namun jumlah mereka telah banyak berkurang. Gelar Jurang Grawah yang dipasang pasukan Pajang ternyata memang sangat menguntungkan. Pasukan khusus Jipang benar-benar telah menemukan lawan yang seimbang. Pasukan khusus dari Pajang pun ternyata memiliki kelebihan dari pasukannya yang lain, sebagaimana pasukan Jipang. Karena itulah, maka pertempuran antara kedua pasukan itu merupakan pertempuran yang sangat dahsyat. Secara pribadi para prajurit dari pasukan khusus Pajang dan Jipang itu memiliki ilmu yang setingkat. Meskipun nampaknya orang-orang Jipang lebih garang, tetapi ketika mereka terlambat di dalam pertempuran yang terpisah, maka ternyata bahwa orang-orang Pajang pun telah menjadi garang pula. Ketika orang-orang Jipang bertempur dengan keras dan bahkan kasar, maka orang-orang Pajang pun menjadi keras dan kasar pula. Dengan demikian, maka pasukan khusus Jipang yang dipisahkan dari keseluruhan pasukan Jipang benar-benar telah menemukan lawannya yang tidak dapat didesak lagi, sebagaimana terjadi pada saat-saat kedua pasukan itu bertemu. Di bagian lain, maka pasukan Pajang telah bertempur dengan pasukan Jipang yang menyerang pertahanan Pajang dengan gelar Emprit Neba. Gelar yang tidak perlu disusun sebagaimana gelar yang lain. Pasukan Jipang datang seperti sekelompok burung emprit yang turun dari langit di atas batang-batang padi yang buahnya mulai menguning. Tetapi karena jumlah pasukan Jipang itu sudah jauh berkurang, maka pasukan itu tidak segera dapat mendesak pasukan Pajang yang kecuali lebih banyak, ternyata juga lebih mapan. Dalam pertempuran itu, Ki Patih Mantahun harus bertempur melawan beberapa orang perwira terpilih dari Pajang. Meskipun Ki Patih Mantahun memiliki ilmu yang tinggi, namun berhadapan dengan beberapa orang perwira terpilih, Ki Patih harus juga mengerahkan kemampuannya. Dengan mempergunakan sebatang tombak pendek, Ki Patih melawan beberapa ujung pedang yang mengepungnya.
Bahkan para perwira itu telah membawa perisai pula untuk membantu melindungi tubuh masing-masing dari ujung senjata Ki Patih yang masih mampu bergerak sangat cepat. Ki Pemanahan menjadi bimbang melihat pertempuran itu. Meskipun ia harus mengawasi pertempuran antara Raden Sutawijaya dengan Arya Penangsang, namun ia memikirkan juga kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Ki Patih Mantahun. Namun ketika ia mengatakan kepada Ki Juru, maka Ki Juru pun berdesis. Kau tunggui dahulu pertempuran antara anakmu dan Arya Penangsang itu. Kau harus siap bertindak jika perlu. Ki Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang ke arah Penjawi, maka Ki Penjawi pun menjadi gelisah pula. Dalam pertempuran yang semakin dahsyat, maka para perwira yang bertempur melawan Ki Patih Mantahun telah mempergunakan cara sebagaimana dianjurkan oleh Ki Juru. Mereka tidak bertempur tangguh-tanggon. Tetapi setiap kali seorang perwira mendapat serangan, maka ia pun meloncat surut, sementara yang lainlah yang datang menyerang. Karena itu, maka para perwira itu telah memancing agar Ki Patih bergerak terlalu banyak di dalam kepungan beberapa orang perwira pilihan itu. Jangan licik, geram Ki Patih. Marilah kita bertempur dengan jantan. Para perwira itu justru tertawa. Seorang di antara mereka berkata, "Sejak kapan Ki Patih mengenal kejantanan? Kami dahulu memang pernah mengagumi Ki Patih. Tetapi ketika kami mengetahui serba sedikit tentang Ki Patih, maka kami menjadi sangat kecewa." "Apa yang kau ketahui tentang aku?" bertanya Patih Mantahun sambil bertempur. "Satu usaha untuk membunuh Kanjeng Adipati Pajang adalah salah satu usaha yang sangat kotor. Kami semua yakin bahwa rencana itu tentu tidak akan timbul dari Arya Penangsang yang kami memang mengakuinya sebagai laki-laki sejati," jawab perwira itu. "Persetan," geram Ki Patih Mantahun. Serangan-serangan menjadi semakin cepat dan kuat. Namun para perwira itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya pula. Seorang demi seorang mereka menyerang, namun kemudian dengan loncatan panjang mereka telah bergantian menghindar. Dengan demikian maka Ki Patih Mantahun yang berilmu sangat tinggi itu telah terpancing untuk bertempur dengan cara yang keras dan jarak yang panjang dari satu lawan ke lawan yang lain. Meskipun para perwira itu tidak memiliki kemampuan ilmu setingkat dengan Ki Patih, tetapi dalam jumlah yang cukup banyak mereka dapat memaksa Ki Patih mengerahkan tenaganya. Para perwira yang mendapat petunjuk dari Ki Juru Martani itu, akhirnya memang melihat betapapun tinggi ilmu Ki Patih Mantahun yang kebal itu, namun ia tidak mampu melawan perkembangan umurnya sendiri. Dalam usianya yang tua itu, maka pernafasannya pun mulai terpengaruh. Meskipun tingkat ilmunya tidak susut di hari tuanya, justru menjadi semakin masak, namun ketuanya lah yang membuatnya berdebar-debar. Ki Patih tidak dapat mengingkari pengaruh usianya atas kemampuannya. Sementara itu Ki Patih pun sadar sepenuhnya, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghindarkan diri dari bertambahnya usia tua. Namun justru kesadaran itu telah membuat Ki Patih semakin memperhitungkan tata geraknya. Ia pun menjadi sadar bahwa para perwira Pajang itu telah dengan sengaja memancingnya, agar ia bergerak terlalu banyak. Tetapi Ki Patih memang tidak dapat menghindarinya. Serangan demi serangan datang dari arah yang berbeda-beda. Meskipun ia berusaha membatasi diri, namun setiap kali ia memang harus menghindar dan meloncat menyerang. Betapa terampilnya tangan tua itu memutar tombaknya, ia harus melawan beberapa ujung senjata, tetapi tidak segores pun luka terdapat di tubuhnya. Apalagi Ki Patih itu memang memiliki ilmu kebal. Meskipun demikian Ki Patih tidak sepenuhnya mempercayakan diri kepada ilmunya itu. Ia masih memperhitungkan kemungkinan 1-2 di antara ujung pedang dari orang-orang yang mengeroyoknya itu akan mampu menembus perisai ilmu kebalnya. Tetapi ternyata, setelah pertempuran itu berlangsung beberapa lama, kulit Ki Patih Mantahun masih tetap utuh tanpa segores luka betapapun kecilnya. Namun yang sudah terasa mengganggu adalah justru pernafasannya. Ki Patih menyadari sepenuhnya tentang hal itu. Karena itu, maka ia pun telah mempercayakan perlindungan tubuhnya tidak pada usahanya menghindari dan menangkis serangan lawan-lawannya, tetapi Ki Patih lebih mempercayakannya kepada ilmu kebalnya. Dengan demikian maka ia pun telah banyak mengurangi langkah-langkah yang cepat dan panjang. Para perwira yang bertempur melawannya melihat perubahan tata gerak Ki Patih. Karena itu, maka mereka pun telah menyusun cara yang lain untuk memancing agar Ki Patih tetap bergerak lebih banyak. 1-2 orang di antara mereka yang memiliki kemampuan yang melampaui kawan-kawannya telah berusaha untuk mengerahkan segenap kemampuan mereka.
Pada saat-saat tertentu mereka telah meloncat menyerang dengan sepenuh tenaga dan kemampuan ilmunya. Kulit Ki Patih memang tidak terluka. Tetapi Ki Patih mulai merasa bahwa daging di bawah kulitnya telah terpengaruh oleh serangan-serangan itu. Karena itu, betapapun juga, maka Ki Patih masih tetap harus memperhitungkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi atas dirinya. Sementara itu, pertempuran menjadi semakin dahsyat. Namun para prajurit Jipang yang sejak pada benturan pertama telah banyak berkurang itu, semakin mengalami kesulitan. Meskipun pasukan khususnya masih tetap bertahan, namun pasukannya yang lain mulai terdesak mundur. Dengan demikian maka sekat antara pasukan khusus Jipang dan pasukannya yang lain pun menjadi semakin tebal. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya pun telah sampai pada puncak usahanya untuk melumpuhkan Arya Penangsang. Beberapa kali Sutawijaya masih memutar kudanya di atas tepian berpasir, sementara kuda Arya Penangsang menjadi semakin liar, sehingga Arya Penangsang bertambah marah. Ketika dengan kendali Arya Penangsang memukul leher Gagak Rimang, maka kuda itu pun melonjak sambil berteriak marah pula. Hanya karena keterampilannya sajalah maka Arya Penangsang masih tetap melekat di punggungnya. Namun pada saat-saat Gagak Rimang kehilangan kendali itulah merupakan saat yang paling baik bagi Raden Sutawijaya. Dengan tangkasnya Raden Sutawijaya memutar kudanya. Cepat kuda itu meloncat di samping Arya Penangsang yang masih berusaha menguasai kudanya. Pada saat yang demikian itulah tombak pusaka tertinggi Pajang telah terjulur lurus ke arah lambung Arya Penangsang. Betapapun kebalnya kulit Arya Penangsang dilapisi ilmunya yang tinggi. Namun pusaka Pajang itu tidak dapat dibentengi sekadar dengan ilmu kebalnya. Justru pada saat kedudukan Arya Penangsang dalam kesulitan, maka tombak pusaka itu benar-benar telah tergores di lambungnya. Arya Penangsang menyeringai menahan sakit. Kulitnya tidak sekadar tergores oleh tombak Kangjeng Kiai Pleret itu, tetapi kulitnya benar-benar telah dikoyaknya. Pada saat yang demikian, kudanya Gagak Rimang telah melonjak lagi. Justru pada saat kuda betina yang dipergunakan oleh Raden Sutawijaya itu melintas di sebelahnya. Arya Penangsang yang terluka itu tidak mampu bertahan di atas punggung kudanya. Tangannya terlepas dari kendali dan kakinya tidak lagi melekat pada sanggawedinya. Karena itu, maka Arya Penangsang yang memiliki ilmu yang seakan-akan tidak terbatas itu telah terlempar jatuh dari punggung kudanya yang bagaikan menjadi gila. Tidak banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu. Pasukan khususnya sedang bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Sementara itu pasukannya yang lain telah terdesak mundur ke arah Bengawan Sore. Sedangkan para prajurit Pajang pun sedang memusatkan perhatiannya kepada lawan-lawannya. Namun yang menyaksikannya dengan jelas peristiwa itu adalah justru Ki Pemanahan, Ki Penjawi dan Ki Jurumartani. Mereka melihat dari jarak yang tidak terlalu dekat, bagaimana ujung tombak Raden Sutawijaya mengenai lambung Arya Penangsang. Mereka pun melihat bagaimana kuda Arya Penangsang itu melonjak dan melemparkannya jatuh ke tanah. Tetapi Ki Pemanahan dan Ki Penjawi masih harus menahan diri. Mereka masih harus menyaksikan perkembangan keadaan Arya Penangsang dari jarak yang tidak terlalu dekat itu. Ketika mereka siap untuk mendekat, Ki Juru menahannya. Katanya, "Kita tunggu, apa yang akan terjadi kemudian?" Tidak ada sorak yang mengguruh. Tidak ada teriakan-teriakan kemenangan, karena yang terjadi itu justru di luar lingkungan pertempuran yang dahsyat, di mana setiap orang harus bertahan mati-matian untuk tetap hidup dan keluar dari pertempuran itu bukan hanya sekadar namanya saja. Sementara itu, Sutawijaya yang melihat Arya Penangsang, tiba-tiba saja tergerak hatinya untuk melihat keadaannya. Ia pun kemudian meloncat dari kudanya dan melepaskan kuda itu berlari tanpa kendali diikuti oleh kuda Arya Penangsang yang telah terlepas pula dari tangan penunggangnya. Dengan hati-hati Sutawijaya berjalan mendekati Arya Penangsang yang sedang bergulat dengan maut. Lukanya menganga di lambungnya, sehingga ternyata bahwa ususnya telah keluar lewat luka itu. Tetapi Arya Penangsang itu tidak gugur karena ujung tombak Kiai Pleret. Bahkan ia masih sempat menyangkutkan ususnya itu pada rangka kerisnya. Bersambung ke episode 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.